Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di New Perspective. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi kita akan berbincang-bincang terkait dengan jelang Pilpres 2024. Seperti yang publik saksikan hari ini kan, manuver-manuver daripada para elit sudah mulai cukup kencang begitu. Kita lihat dari elit-elit politik kita sudah mulai saling menjajaki, saling mengunjungi satu sama lain untuk membentuk poros koalisi. Bahkan saat ini kita lihat bahwa sudah ada satu poros yang sudah resmi terbentuk begitu, dengan ditandatangani kesepakatan koalisi oleh 3 partai, Golkar, P3 dan PAN yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Dengan bergabungnya 3 partai ini, maka memang ini kita pastikan menjadi poros pertama yang terbentuk jelang Pilpres 2024. Meski memang kita lihat juga ada juga sinyalemen partai yang lain juga akan membentuk poros lainnya begitu, misalnya poros PKB sama PKS, meski memang kita belum melihat kesepakatan tertulis dari para elitnya begitu. Begitu juga kemungkinan poros yang terbangun antara Nasdem dengan Demokrat, PDIP dengan Gerindra. Tapi memang kalau kita lihat kemungkinan kalkulasi politik hari ini yang beredar, bahwa memang kemungkinan dalam Pilpres 2024 ini bisa saja akan memunculkan 3 poros koalisi, karena memang di hampir semua partai ini tidak bisa mengusung sendiri. Relatif kalau melihat acuan 20% raihan suara untuk mengusung itu hanya PDIP yang bisa mengusung, sedangkan partai-partai yang lain yang harus membangun koalisi. Nah, kalau kita lihat juga dari hasil survei, untuk sementara memang kalau kita bicara pada konteks RI1 itu memang dari hasil semua survei itu terpaut pada 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Cuma yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika kita bicara Ganjar Pranowo, kita bicara Anies Baswedan, partai mana yang akan mengusung? Ya, kalaupun misalnya Ganjar Pranowo kita kenal sebagai elit PDIP, apakah PDIP akan merestui Ganjar Pranowo? Karena memang kan sinyal kuatnya hari ini yang terbaca bahwa PDIP menghendaki Puan Maharani. Relatif memang yang hanya punya kendaraan politik yang jelas adalah Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra. Tetapi memang Gerindra butuh partner koalisi untuk bisa mengusung. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang akan menjadi partner koalisinya Gerindra? Apakah PDIP dengan duet Prabowo Puan ataukah yang lainnya begitu? Nah, ini tentu akan masih menjadi teka-teki kita ke depan dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat para analis politik, seperti apa nanti ke depan bangunan format koalisi yang akan terbangun di antara partai-partai ini. Nah, Bang, kalau kita melihat hari ini kan manuver dari partai sudah agak mulai mengerucut begitu, meski memang dalam tataran Pilpres sendiri masih 2 tahun, tetapi memang format koalisi yang di antara partai ini kan sudah mulai agak mengerucut dan menemukan formanya begitu. Artinya memang kalau secara pribadi saya memang sangat bagus juga lah ketika partai-partai itu sejak jauh-jauh hari membangun komitmen bersama untuk berkoalisi. Artinya dengan kondisi seperti itu, maka bahwa masyarakat juga akan bisa melihat dari sejak awal dari format koalisi ini figur seperti apa yang mereka mau usung begitu, Bang. Nah, kalau pandangan Abang seperti apa, Bang? Dengan jauh-jauh hari Pilpres masih 2 tahun lagi, tetapi format koalisi sudah mulai bisa terbaca begitu di antara partai-partai ini. Ya, Mas Yani, kita kembali lagi untuk membedah diskusi tentang politik ya, dinamika politik nasional pada hari ini. Tentu apa yang dikatakan Mas Yani terlihat jelas ya, semakin mengerucut dari konteks calon presiden saja. Kalau kita lihat ada 3 nama yang sulit untuk dikejar ya. Sulit untuk dikejar. Pertama ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto, lalu Anies Baswedan,
dan lain-lain ya. Ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, tetapi mereka jauh di bawah 3 nama ini. Ya. Nah, yang menarik Mas Yani di sini bahwa keberadaan Ganjar ya, kalau kita lihat hasil survei ya, misalkan di sini kalau kita baca dari website ya merdeka.com hasil surveinya Carta Politika ya, Yunarto Wijaya. Mas Yunarto ini Ganjar ternyata memperoleh 36,5%, sedangkan Prabowo 26,7% dan posisi Anies ketiga Baswedan 24,9%. Ya, sedangkan yang tidak menjawab 11,9%. Sedikit sekali yang tidak menjawab ya. Artinya di sini memang tren Ganjar selalu naik Mas Andi. Ketika PDIP kemudian menekan Ganjar karena menginginkan Puan Maharani maju bersama Prabowo, tetapi Ganjar justru trennya semakin sedikit terus menguat dan menjauhi calon-calon lainnya. Makanya kemarin ketika Pak Jokowi di acara Projo ya, Munas apa nggak salah ya, Rakernas Projo mengatakan kita tidak perlu kesusu. Kita mungkin orang yang kita dukung ada di sini, dan kebetulan Ganjar di sana ini saya lihat kemudian ada perpecahan ya, ada jarak antara PDIP dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Beberapa agenda besar kayak misalkan nikahan adiknya Pak Jokowi nggak dihadiri oleh Bu Mega. Nah, ini sementara Bu Mega punya agenda sendiri. Nah, kemudian dari simulasi saja ya, misalkan dengan siapapun dipasangkan Ganjar ini selalu menang. Nah, pertanyaan tadi Mas Hani kita kembali. Lalu partai apa yang mau mengusung mereka? Survei tinggi, tapi kalau nggak ada partai kan ini sama saja bohong Mas. Pinter apapun Anda nyetir, misalkan kalau nggak ada SIM-nya ya nggak ada mobilnya, nggak ada kendaraannya lah. Kita mau nyetir apa? Ini saya kira PR besar sekarang, maka muncullah koalisi-koalisi partai yang punya suara, ingin juga menjadi memegang pemerintahan lalu membuat koalisi, maka muncullah KIB ya, kita tahu sekarang ya. Jadi kalau kita lihat KIB ini ada 3 partai yang membangun, yang sudah membangun koalisi, yaitu Partai Golkar dengan jumlah suara 12,31%, kemudian ada PAN 6,84%, kemudian ada P3 yang 4,52%. Berarti ini kalau kita hitung-hitung Mas Ani udah 22%, artinya udah melebihi target. Artinya bahwa mereka sudah berhak mengusung satu pasangan calon. Dan yang saya dengar kabarnya Mas Ani, mereka sudah mendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ini saya kira pasangan yang cukup kuat ya. Dihadapkan dengan siapapun mereka akan menang ya. Misalkan Prabowo Sandi, Prabowo Puan, atau Anies Sandi, Anies Puan. Jadi Ganjar Pranowo dan Erick Thohir menjadi leading di sini Mas Ani. Ini saya kira pinter juga partai-partai ini melihat ya. Karena begini Mas Ani, momentum pilpres maupun pilkada ini tidak selalu linier dengan suara partai. Ketika PDIP bisa mencalonkan satu calon misalkan ya, dengan suara terbesar, tapi belum tentu calon mereka sukses kalau misalkan hasil survei dari calon itu rendah. Jadi misalkan nih dia memaksakan, PDIP memaksakan Puan misalkan, bisa saja mereka gagal dan tidak bisa berkuasa. Nah, ini partai-partai lain, partai-partai kecil ya, anggap partai menengah lah ya, mediocre gitu, kayak PAN, kemudian ada P3. Mereka justru sudah mengambil langkah yang tepat menurut saya. Nah, kemudian ya tentunya ini masih cair Mas Hani ya. Kalau dari simulasi itu kan 20% yang belum menentukan pilihan. Artinya masih besar lah. Masih cukup tinggi angka yang belum menentukan pilihan ya. Ya, kita coba akan menunggu seperti apa keputusan dari PDIP ya. Ini saya kira sudah panjang sekali konfliknya ini. Bagaimana PDIP kemudian menyerang Ganjar, lalu mencoba menaikkan Puan. Yang menarik bagi saya di sini Bang, ini kan pasca dilantiknya Pak Zulkifli Hasan ke Tempan untuk masuk kabinet, ini kan semakin kuat sinyal yang terbaca ke publik bahwa memang KIB, Koalisi Indonesia Bersatu dengan 3 partai ini adalah memang menjadi sekoci yang dipersiapkan oleh Jokowi untuk kemungkinan sebagai kendaraan untuk mengusung Ganjar Pranowo ketika nanti Ganjar tidak didukung oleh PDIP, karena memang kan seperti yang publik baca hari ini, memang
Megawati ini kan mendorong Ibu Puan untuk maju di Pilpres gitu sebagai cawapres yang mungkin akan digandengkan dengan Prabowo Subianto. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian atau yang menjadi bahan diskusi kita lebih mendalam lagi mungkin Bang, apa mungkin yang menjadi pembacaan Pak Jokowi sehingga memang Pak Jokowi sinyal kuatnya itu lebih memberikan restu kepada Ganjar Pranowo ini begitu, dan yang kemungkinan besar dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ini sangat kencang sekali terbaca ke publik begitu Bang. Jadi Mas Ani sebagai presiden yang sudah mau paripurna ini kan beliau tentu punya agenda yang belum terselesaikan dan bahasa orang mungkin cari aman lah. Jadi mencari suksesi yang bisa kira-kira mengamankan agenda-agenda pemerintahan yang ada Mas Ani, termasuk yang menjadi polemik sekarang kan keberadaan IKN, ibu kota Indonesia, apa namanya IKN ya? Nusantara ibu kota Nusantara. Nah, jadi IKN ini siapa kira-kira calon yang punya komitmen untuk melanjutkan ini bisa juga gagal ke depan. Ini kemudian Jokowi mencoba ya mungkin lebih realistis dan tentu hasil survei juga menjadi pegangan Pak Jokowi ya. Seperti yang kita katakan dan kita bahas tadi bahwa seluruh hasil survei memenangkan Ganjar Pranowo dan ini sangat ilmiah ya, kita tidak bisa kemudian mencoba berprasangka, mencoba ini beberapa hasil survei yang cukup populer maupun baik itu LSI, kemudian poll tracking, ada carta politika. Nah, ini semua hasil dari survei itu adalah Ganjar leading meninggalkan Prabowo sama Anies calon-calon lain. Nah, saya tidak mengatakan mereka tidak punya peluang tetapi ya tentu nanti kan ada pengaruh debat juga akan semakin memperlihatkan apakah hasil survei stabil atau tidak. Tetapi setidaknya Mas Ani dengan hasil yang ada sekarang menunjukkan bagaimana Ganjar leading ya. Nah, kembali kepada Pak Jokowi tadi, kenapa sih Pak Jokowi kok masih repot mau mendukung calon padahal beliau udah selesai kan? Kenapa tidak netral aja misalkan ya? Nah, ini mungkin beliau punya agenda panjang ke depan, ini kan masih juga pewaris-pewaris beliau ada Gibran, ada Bobi Nasution, ini kan kita tidak tahu mungkin pemilu ke depan ya pasti mereka juga udah mulai ancang-ancang begitu. Nah, ini yang kemudian Mas Ani menjadi perhatian dari Pak Jokowi, makanya terjadi polemik kemarin antara Jokowi dengan Megawati walaupun sepertinya udah akur ya. Nah, lalu kenapa kemudian Pak Jokowi ini menggait atau membangun koalisi baru dengan KIB ini Jadi artinya ini koalisi yang sinyalnya memang direstui oleh Jokowi begitu. Direstui dan pasangannya pun udah terlihat jelas Mas Edi. Mereka sudah mendeklarasikan pasangan Ganjar dan Erick Thohir. Jadi saya kira dua tokoh ini ya sama-sama muda dan sukses ya. Kita tidak bisa meragukan lah kemampuannya, pengalamannya Bang Ganjar memimpin Jawa Tengah. Apalagi Erick Thohir punya pernah menjadi presiden klub AC Milan, Inter Milan. Kemudian beliau sukses juga menjadi ketua waktu Asian Games kemarin ya. Dan itu yang kemudian Jokowi mengangkat beliau menjadi ketua tim ses dan menjadi menteri BUMN. Dan kita tahu BUMN banyak sekali reformasi yang perubahan yang dilakukan oleh Bang Erick. Ini saya kira Mas Yani sinyal Erick Thohir dari sisi ini memang beliau masih kalah lah ya dibanding Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, hasil survei sebagai wakil ya. Tetapi trennya terus naik Erick Thohir ini. Tapi ini juga menarik juga Bang, kalau kita melihat seperti apa nanti sikap politik PDIP begitu. Karena memang kalau kita baca saat ini memang kelihatannya PDIP ini memang mendorong atau menghendaki Puan. Terbukti dengan kebijakan misalnya ya, semua anggota DPR dari PDIP baik pusat, kabupaten, kota, provinsi itu pertama diinstruksikan untuk memasang baliho Puan di semua dapil masing-masing beberapa waktu yang lalu kan. Terus yang kedua ada program pembagian beras Puan. Dan itu dilakukan serentak oleh semua anggota DPR dari PDIP. Artinya memang kalau yang kita lihat hari ini memang PDIP ini sepertinya ngotot akan mendorong Puan. Nah, cuma menjadi persoalan kemudian ketika kita melihat tren survei itu kan sepertinya memang elektabilitas
Ibu Puan ini tidak mengangkat dan tidak mengangkat begitu. Di hampir semua survei memang elektabilitas Puan ini memang masih di bawah ya, 4% ya, di seputar 4%. Nah, berbeda kemudian ada muncul kader PDIP yang lain, ya ini Ganjar, yang kita tahu di hampir semua survei dia leading begitu. Cuma persoalan kemudian ini kan apakah Ganjar ini direstui apa tidak, ini yang menjadi tanda tanya kemudian ketika hari ini terbaca kemudian di publik bahwa ada perseteruan di internal PDIP begitu, apakah akan mendorong Ganjar kalau kita bicara realistis kemenangan ataukah akan memaksakan Ibu Puan dengan potensi kemenangan yang kecil gitu. Nah, dengan posisi seperti ini kira-kira nanti Abang melihatnya seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh PDIP, ataukah memang nanti pada akhirnya juga PDIP akan mengusung Ganjar dengan pertimbangan ini pasti kita akan menang, kita akan berkuasa begitu. Ya, Mas Andi, ini kembali pada berbagai pertimbangan ya. Tentu kalau kita melihat kenapa kemudian Ibu Mega ngotot ya ingin mencalonkan Puan Maharani, saya kira sangat wajar sih Mas Andi sebagai seorang ibu dan punya partai besar ini warisan Soekarno kan. Lalu kemudian beliau ingin mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Cuman begini Mas Andi, logika saya begini. Ketika Bang Ganjar dulu ya, ini Ganjar Pranowo dari bukan siapapun didukung oleh PDIP menjadi gubernur 2 periode. Lalu sekarang Bu Mega punya agenda dan tidak didukung. Saya kira wajar Bu Mega ngambek ya. Dan Bu Mega juga mengancam, ini kamu nggak dukung bisa saya pecat begitu kan. Nah, tetapi parahnya konflik ini yang berlarut-larut sampai sekarang, ini kan banyak sekali kader-kader PDIP yang menyerang Ganjar kan, prestasinya apa, ini berbahaya menurut saya, ini sih ini blunder yang cukup tinggi. Tetapi di tengah tekanan ini justru kader-kader dan hasil survei memperlihatkan Ganjar semakin kuat dan dia layak memimpin Indonesia. Ini kalau kita membaca pandangan netizen kan, pandangan responden yang ada di bawah begitu. Nah, sementara di sisi lain ya Bu Mega dengan berbagai agendanya ya, dan ada komitmen dengan Prabowo Subianto, saya kira ini menjadi sedikit mengunci beliau apakah nantinya menyerahkan Ganjar atau tetap beliau ingin memilih Puan. Tapi kalkulasi politik mungkin kalau mereka rasional ya, bisa saja yang namanya Mas Andi orang punya partai, bisa saja kemudian PDIP memaksakan Puan bersama Prabowo. Betul. Tetapi dari semua Bu Puan dipasangkan entah itu dengan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, ketika berhadapan dengan Ganjar semua kalah ya dari hasil survei Mas Andi. Ini yang menurut saya akan menjadi pertimbangan panjang di PDIP sendiri. Nah, bagaimana kemudian Pak Jokowi di sini bisa memainkan? Dia harus bisa meyakinkan Bu Mega kalau memang PDIP mau berkuasa, harus mendukung ini begitu. Kalau tidak, bisa saja PDIP kembali ke zaman yang kemarin ya, zamannya SBY, 2 periode menjadi oposisi. Dan memang kalau kita lihat memang persoalan tiket usungan ini kan memang yang hari ini kita lihat yang pada posisi aman adalah PDIP, karena memang PDIP dengan angka raihan 20% artinya sudah bisa mengusung kan. Kalau seandainya memang tiket itu akan diberikan dengan ke Bu Puan, memang Puan akan lebih aman begitu. Dan di satu sisi ada juga Prabowo kan dan Gerindranya. Nah, sedangkan memang Ganjar sendiri maupun dengan Anies ini memang masih kita akan melihat partai mana yang akan mengusung nanti. Kalaupun misalnya ketika kita bicara bahwa KIB ini dipersiapkan sebagai sekoci oleh Presiden Jokowi untuk mengusung Ganjar Erik, ini di internal KIB sendiri juga ada Airlangga Hartarto juga yang punya keinginan besar untuk maju begitu, walaupun nanti mungkin sangat terbuka nanti kompromi politiknya seperti apa. Nah, ini juga perlu kita bahas juga Bang, yang hari ini juga kan kita lihat Nasdem sedang menggelar rapat kerja nasional. Salah satu tema yang akan dibicarakan oleh Nasdem sendiri adalah terkait dengan siapa tokoh figur yang akan diusung di Pilpres 2024 ini gitu. Walaupun memang kalau kita lihat belakangan sepertinya memang Nasdem ini menunjukkan ketertarikan cukup besar terhadap Anies Baswedan begitu. Nah, ketertarikan sangat Anies Baswedan sehingga opini yang muncul ke publik hari ini sangat mungkin Nasdem itu akan menjadi kendaraan politik
yang akan mengusung Anies pada Pilpres 2024. Cuma yang menjadi persoalan kemudian, Nasdem kan tidak bisa mengusung sendiri, dia harus mencari partner koalisi. Nah, kira-kira partai mana yang akan menjadi partner koalisi Nasdem? Nah, belakangan kalau kita lihat perkembangan kan ada komunikasi yang terbangun antara Nasdem dengan Demokrat gitu kan. Nah, ketika Pak SBY sebagai mantan presiden turun gunung menyapa Surya Paloh begitu, dan sehingga muncul wacana kemungkinan besar koalisi Nasdem Demokrat mengusung Anies AHY gitu. Karena memang dari beberapa hasil survei Anies AHY juga cukup besar juga elektabilitasnya kalau dipasangkan gitu. Nah, tetapi memang koalisi dua partai ini belum cukup, harus tambah lagi satu partai gitu. Iya. Nah, ini Mas Yani saya kira beban dari Nasdem ya ketika ingin mencalonkan Anies Baswedan, suara mereka belum cukup. Iya, mereka butuh partai lain untuk memperkuat atau mencukupi kuota ya. Kuota itu mencalonkan seorang calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini nggak bisa gratis Mas Yani. Iya, pasti. Tapi kalau KIB ini kan mereka sadar lah, tokoh-tokoh mereka kayak Zulhas mungkin nggak bisa. Artinya di survei sangat rendah, jadi mereka realistis. Erlangga juga sama. Nah, sementara di kubunya SBY yang diajak untuk koalisi pasti akan mencalonkan AHY. Jadi mereka AHY harga mati. Nah, ini yang menurut saya Mas Yani juga punya potensi juga ya untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo. Walaupun hasil survei kalau kita lihat di sini ya, seandainya misalkan Ganjar Pranowo ya disimulasikan berpasangan dengan yang lain-lain, jadi Pak Ganjar ini masih di atas 30%, sedangkan Prabowo 20% ya, Anies Baswedan sekitar 18%. Artinya ini Mas Yani peluang masih ada ya buat tokoh-tokoh lain untuk maju, dan kita harapkan kalau bisa misalkan setidaknya 3 koalisi lah ya. Iya, tiga poros koalisi. 3 poros koalisi pertama KIB, kemudian mungkin ada nanti PDIP, Nasdem Demokrat dan PKS ya. Iya, bisa 3 partai. Nah, kemudian Gerindra, Gerindra atau PDIP. Iya. PDIP sendiri sudah bisa mencalonkan sendiri tanpa perlu koalisi. Nah, ini Mas Yani, saya sih berharap ya semua tokoh-tokoh ini muncul banyak calon-calon kita, biar kita ada pilihan. Siapa yang terbaik, karena dari semua calon ini, mulai dari Ganjar, mulai dari Prabowo, mulai dari Anies Baswedan, ini kan orang-orang yang saya anggap punya pengalaman, punya pengetahuan yang luar biasa. Jadi tidak ada kelemahan lah di sisi intelektual, di sisi kinerja ya. Jadi semua punya pengalaman. Nah, tinggal sekarang masyarakat Indonesia mau memilih siapa. Ini kan jadi apa yang dinanti-nantikan oleh masyarakat kita begitu. Saya sih melihat misalkan Bang Anies kan trennya juga naik walaupun di survei mulai mengecil ya, artinya agak turun survei beliau di beberapa survei. Tetapi dengan memperlihatkan ya saya tidak mengatakan prestasi hebat di Jakarta, tetapi setidaknya beberapa event bisa mengangkat beliau, kayak kemarin ada race Formula E yang yang mobil listrik di Jakarta. Saya kira sukses, dan ini bisa mengangkat nama beliau juga. Oke, cukup ya pemirsa, demikian diskusi kita terkait dengan otak-atik koalisi menjelang Pilpres 2024. Sampai berjumpa di diskusi ini perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.